Dengar-dengar nih ITB itu biasa dikenal sebagai ITB Institut Tidak Bobo. Jam tidur kalian itu ketika kuliah itu biasanya berapa lama sih gitu? Kalau over banget 3 jam. Oke, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadla, tapi kalian bisa panggil aku Coki. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Pajajaran, jurusan Manajemen, angkatan 2019. Oke, jadi di video kali ini, aku bakal ajak teman-teman untuk mengetahui langsung seputar dunia ITB, buat teman-teman yang pengen masuk ke ITB. Nah, nggak cuma ngobrolin soal ITB, tapi aku juga bakal ajak teman-teman ngobrol langsung dengan teman-teman dari ITB-nya juga. Maka dari itu, kita temuin aja langsung anak-anak ITB-nya. Dadah! Halo! Halo semuanya! Halo! Aku banget. Halo semuanya. Halo. Hai teman-teman Doki. Nah, jadi mereka ini merupakan mahasiswa dari ITB ya. Mereka ini merupakan bisa dibilang senior sih, karena aku cuma sendiri di Unpad di sini dan aku angkatan 2019 di sini. Dan mereka punya pengalaman yang cukup banyak di ITB dan mereka keren-keren juga. Nah, boleh dong teman-teman kenalin. Halo semua, kenalin aku Adis. Aku dari Manajemen Rekayasa angkatan 2018. Aku Sigit dari Mikrobiologi ITB 2017. Kemarin masuk ITB-nya lewat SBMPTN. Wah, mantep banget. Angkatan 2017 ya, Kak? Iya, emang udah tau sih. Oke. Oke, kenalin, nama gue Hans, ITB juga, jurusan Teknik Kimia angkatan 2018. Nah, jadi sekarang teman-teman udah kenal nih sama kakak-kakak dari ITB ini. Dan buat teman-teman yang pengen masuk ITB, kita bakal cerita-cerita langsung nih seputar dunia ITB itu kayak gimana sih sebenarnya. Di balik mungkin teman-teman banyak tahu soal ngambil di SBMPTN untuk masuk ITB gitu. Nah, sebelum mulai videonya, kalian bisa support aku dengan cara klik like, Comment, and subscribe. Oke, jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman agak kepoin soal ITB itu kayak gimana sih. Di sini aku bikin beberapa pertanyaan seputar lifestyle di ITB ya. Jadi di sini nggak sekedar akademis aja, tapi teman-teman bisa sharing seputar pengalaman kalian di ITB gitu kayak gimana. Nah, jadi aku punya pertanyaan pertama nih teman-teman. First impression kalian pas masuk ke ITB. Menurut aku pertama kali masuk ITB gede sih. Mantep. Bener sih. Gede banget. Kalau keterima bersyukur banget sih. Maksudnya siapa sih yang gak bersyukur masuk ITB? Mungkin Aku contohnya tapi mungkin gak mau masuk gedung kali ya. Waktu aku heran sih, kok kuliahnya dekat kebun binatang ya? Terus kok banyak andong ya, banyak kuda gitu. Oh. Iya, aku mikir ini yang gedungnya yang mana gitu. Itu aku sempat mikir gitu juga. Nggak tahu ya kedua kali memorinya kayak gitu. Tapi itu lumayan berkesan sih. Tadi kalau masuk ke gedungnya, asli gue pertama kali pusing sih. Karena waktu itu gue lewat jalur barat dan nyampe di gedung yang namanya GKUB. GKUB? GKU Barat. Ah. Nah, di situ gak ngerti. pusing lah pokoknya lewat situ. Dan fun fact sebenarnya GKU tuh tempat TPB, teman-teman TPB yang belajar biasanya di situ. Pertama sih GKUB sama GKUT biasanya. Oh iya, nah juga nih buat teman-teman yang pengen masuk ITB itu nanti bakal ada yang istilahnya namanya TPB ya. Apa sih TPB itu, Kak? Tahap persiapan bersama. Wah, Oke, kita nanti- kompak banget. Iya, ITB itu kompak ya. Berarti nanti kan bakal tahu lebih lengkap soal TPB kalau bisa masuk ITB. Semangat. Oke, masuk ke pertanyaan kedua ya. Dengar-dengar nih ITB itu biasa dikenal sebagai ITB Institut Tidak Bobo. Nah, ini bener gak nih sebagai verifikasi ya ke teman-teman ITB? Jam tidur kalian itu ketika kuliah itu biasanya berapa lama sih gitu? Aku tidur sih, Dok. Nggak tahu ya kalau Bisa aja sampai nggak tidur ya. Tidur sih. Aku 6 sih, 5 sampai 6 masih ada lah. Wow. Normal gak sih segitu? Lumayan Iya sih. Sebenarnya ini sih fluktuatif ya. Jadi kadang 2 jam, kadang 3 jam, sampai akhirnya juga banyak banget juga untuk membayar yang nggak tidur itu. Sebenarnya mungkin dijualnya mungkin sama aja sih. Gue sama 5-6 jam masih bisa, tapi kadang ya kalau over banget 3 jam. Jadi mungkin buat teman-teman biar lebih tahu gambarannya ya. Jadi mungkin bisa dipersiapin dari sekarang buat Tidur banyak. Tidur banyak. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Momen tak terlupakan selama di ITB itu menurut kalian apa aja sih? Kalian kan udah punya pengalaman lebih dari 2 tahun ya di ITB. Apa aja kira-kira pengalaman? Ujian kali ya, ujian-ujian yang selama di jurusan kayak kaget aja beda sama TPB. Ini momen paling menyenangkan kayak memorable adalah latman sih. Jadi di ITB itu ada namanya latman, alias latihan mandiri gitu buat mata pelajaran olahraga. Jadi kan harus keliling lapangan Saraga gitu sebanyak 2,4 kilo. 3, berapa gitu? 2,4. 2,6. Lupa deh. 1 kali Iya. minimal seminggu 2,4. Wow, jadi seminggu 2,4 kilo. Bukannya seminggu 3 kali. Here we go again. Oh, berarti 2,4 kali 3. Wow, mantap. Jadi 2,4 dikali 3 dalam 1 minggu. Iya. Iya. Itu pas kapan TPB ya? TPB. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat nih teman-teman. Do and don'ts ketika menjadi mahasiswa ITB menurut kalian apa aja sih? Dusnya adalah harus nyatet sih, nggak boleh nggak nyatet gitu. Karena kalau misalnya kalian ketiduran di kelas pasti bakal susah lagi dengerin, mengingat-ingat materi dosennya. Bahkan nggak ingat sih karena tidur ya. Dan don'ts-nya adalah jangan sampai teman-teman nih terlalu sibuk berakademik, jadi merupakan kegiatan-kegiatan non akademis kayak misalnya unit, organisasi itu penting banget sih dimiliki oleh teman-teman.
Kalau gak nunda kali ya. Ya, Gak nunda, benar. gak nunda. Terus kalau misalkan dons, jangan cari masalah sama dosen sih. Mungkin aku melengkapi dari yang Sigi tadi ya. Wah, itu jangan terlalu banyak organisasi juga. Maksudnya seimbang sih. Intinya adalah seimbang. Gak lupain akademis tapi juga gak ngelupain akademis gitu. Both of them harus jalan bareng-bareng. Terus yang kedua, ini tadi yang serius ya, serius semua. Jangan minum kopi sambil makan pedes. Kenapa tuh? Sama lambung, Pak. Itu aku TPB. Jadi waktu TPB tuh begadang, tapi besoknya makan pedas, makan ayam geprek di kantin. Gitu. Akhirnya asam lambung. langsung begah gitu. Nggak bisa belajar. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Nah, biasanya kan kalau di sekolah-sekolah atau univ-univ itu kan biasanya ada cerita-cerita horor tuh mengenai lingkungan-lingkungannya gitu. Nah, di ITB sendiri ada gak sih rumor-rumor horor tersebut? Banyak nggak sih? Emang agak rame sih ya ITB biasanya. Iya. Aku nggak pernah lihat sih, saya cuma pernah denger doang. Iya. Gitu. Kayaknya di lapangan sipil sebenarnya. Kayaknya bukan di ITB-nya sih. Yang aku agak serem tuh di dekat Seraga, depan Seraga itu loh. Jadi kata itu dulu ada anak perempuan bawa boneka. Kan terus boneka itu entah gimana anaknya tuh kecelakaan atau apa gitu. Terus intinya boneka ini tuh hilang gitu. Nah, sebenarnya ada jadi intinya hantu boneka sih. Kalau katanya ini ngantuin ke orang-orang yang lewat di situ malam-malam, yang suka ada di pohon, ada di kabel-kabel yang segitu. Nah, aku tiap pulang tuh dari TB ngelewatin Saraga gitu. Jadi lumayan. Lari-lari ya, pasti. Iya, kabel-kabel sama pohon. Di sana gitu. Pernah pertama kali dengar cerita itu aku ngecek kayak nggak ada ya? nggak akhirnya Tapi rame sih temenin di mobil. Dengar-dengar beberapa lah Iya. di gedung yang namanya PAU ya, itu di Wah depan. iya benar PAU Ah, itu gedung lama sih. Iya, katanya kan? ada mitos dari lantai. cewek bunuh diri itu, cuman gue Iya. nggak tahu. Fun fact lah, gedung Iya, PAU itu tuh fun gedung fact paling sih. tinggi di ITB. Jadi ya. Sebenarnya di Unpad juga banyak sih, kayak tiap bangunan fakultas tuh ada gitu ya. Ada ya. Gitu, apalagi Fakultas Ilmu Budaya sih kalau yang banyak cerita horornya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang kan kita lagi ngejalin kuliah online ya. Nah, dari situ mungkin ITB itu emang dikenal dengan kuliah teknik gitu ya. Jadi banyak kegiatan langsung berkaitan dengan lab atau praktikum gitu-gitunya. Nah, ketika lagi kuliah secara online ini, buat teman-teman ini ada hambatan-hambatan nggak sih? Atau gimana sih praktikumnya kalau lagi online ini gitu? Kalau dari gue semester ini ditukar sih, jadi praktikumnya ditunda ke semester depan, sedangkan ada matkul wajib di semester depan tuh jadi di semester ini gitu. Jadi ditukar. Sekarang jurusan aku di manajemen rekayasa itu emang praktikumnya di lab komputer. Kalau misalkan di kelas biasa, jadi ya udah apa yang membedakan dengan sekarang, dimana kita di depan komputer terus gitu kan. Jadi bedanya ini komputer di rumah bukan di lab. Tetap berjalan seperti biasa sih. Oke. Cuman tutorialnya kan jadi akhirnya lewat share screen gitu kan. Karena nggak seperti Hans atau Sigit ya yang memakai tabung reaksi. Kalau aku, karena aku udah tingkat akhir ya kebetulan, jadi emang udah nggak ada lab sih. Cuma kalau adik tingkat aku yang lagi banyak lab, agak agile gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang jadi studi literatur, atau misalnya ada yang praktikum kalau bisa di rumah, dicoba disederhanakan jadi di rumah gitu sih. Oke, nah itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang udah kita sharing-sharing ya seputar ITB kayak gimana. Nah, selanjutnya ini aku punya games nih buat teman-teman ITB seputar dunia ITB. Nah, gamesnya apa sih? Jadi ini gamesnya kalian jawab secara cepat ya. Dalam hitungan ketiga kalian jawab langsung gitu. Oke. Jadi yaudah tanpa menunggu lama lagi kita mulai gamenya. Pertanyaan pertama ya, kuliah di ITB itu susah atau gampang? 1, 2, 3. Susah. Wah, kompak ya. Berarti emang ITB susah ya kayaknya. Kayaknya semua kuliah emang susah sih. Maksudnya semua Iya. kuliah nggak ada yang gampang ya. Bener. Butuh komitmen buat menyelesaikannya. Bener. Gitu sih. Tapi mungkin yang buat aku nggak pernah nyobain di kampus saya sih. Jadi Lanjut yang kedua ya, milih kuliah atau organisasi. 1, 2, 3. Kuliah. Organisasi. Sebenarnya ya karena tanggung jawab utama dong, ya kan, tanggung jawab utama sebagai mahasiswa harusnya kuliah gitu. Tapi dan organisasi menurut aku bukan sebagai tujuan utama tapi jadi mood booster gitu. Jadi ya tempat kita mengembangkan diri gitu, tempat melampiaskan di akademik yang susah ini buat mendapatkan kebahagiaan dan ilmu baru gitu. Tapi it doesn't mean kita mengembangkan organisasi gitu sih. jadi insecure ya. Jadi insecure. Mungkin selanjutnya dari Hans karena Sigit udah jawab ya sebelumnya. Kenapa milih organisasi? Karena sebagai tempat pelampiasan. Bisa. Ya gue setuju yang Adis bilang gitu. Kuliah emang yang utama, tapi karena gue senengnya yang bikin seneng gitu. Jadi organisasi gitu. Organisasi. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Masuk ITB itu susah atau gampang? Oke?
1, 2, 3. Susah. 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 Tetap Kalau nggak jawab sih, aku pengen yang nggak punya jawab mana. biasanya. Iya, dia yang jawab sih. Ya, karena aku nggak tahu kampus-kampus lain. Ya kan kita juga. Ya menurut aku lumayan susah sih, karena belajar ya, Cuma kan nggak tahu ya, bisa aja kampus lain belajar nggak masuk gitu. Ya kan, nah ini pendapat kita Oh iya, sih. susah sih, susah. Lebih tepatnya. Susah karena gue belajar. Gue Oke. belajarnya serius waktu itu. Oh, mungkin walaupun beda-beda jalur ya, mau SNM maupun SBM gitu. Oh, SBM belajar keras nih. Kok SNM juga ketawa? keras kan, tapi 3 tahun. Iya, nah itu Iya. misalnya itu. Jadi mengorbankan masa SMA nih, yang harusnya main-main, yang seru-seru, yang orang pada jalan-jalan segala macam, yang memilih buat nggak kesana gitu waktu SMA. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Dapat IPK tinggi di ITB itu susah atau gampang? Oke, 1, 2, 3. Susah. Susah. Kok gampang ya? Gimana ya? Waduh. Maksudnya mungkin karena manajemen kayak sosum kayaknya nggak begitu ini ya. Gak tau juga sih ya. Agak tau deh. Kalau orang belajar tuh nggak selalu sesuai dengan yang, maksudnya rinciannya tuh butuh pemahaman lebih lanjut, nggak cuma cukup hafal, Betul. nggak tahu, emang harus ngerti. Oke. Menarik. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Fakultas paling favorit di ITB menurut kalian apa? Oke. Kan berantem. 1, 2, 3. FTI. Say. PH sih. Aku tahu sendiri. Kan segasih kan sama Adis gak sih? Kenapa tuh yang milih beda? Kenapa milih stay? Karena ngeliat rating tertinggi stay. Waktu gua masuk ke ITB ya. Nggak tahu yang sekarang gimana. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Biaya hidup di ITB itu murah atau mahal? 1, 2, 3. Tergantung. Murah. Sedang. Kayaknya. Depends on Nggak sih? siapa orangnya gitu, dan gimana sih gaya hidup dia zaman SMA ya, itu ngaruh banget juga. Kayaknya emang deh kalau misalnya gaya hidup itu ya balik lagi ke Orangnya Orangnya. orangnya Betul. masing-masing gitu. Kalau Betul. misalnya kita mau ada di area manapun itu ya balik lagi ke kitanya. Kalau Adis tinggi ya Adis ya? Pengeluarannya? Enggak sih, kebetulan aku orangnya pelit. Makan 2 kali. Bukan pelit sih Adis. Iya. Emang nggak suka makan. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Karakteristik teman-teman di ITB itu individualis atau suportif? Oke, 1, 2, 3. Individualis. Sup. Yang mana nih, Git? Suatu ya. Mungkin ini versus in general sih sebenarnya. Maksudnya iklimnya ya, maksudnya buat orang-orang yang high achiever, terus juga ya semua mau maju lah masing-masing gitu. Tapi sebenarnya person to personnya sih baik-baik banget. Maksudnya nggak ada yang saling menjatuhkan dan sebagainya gitu. Tapi kalau mau dibilang in general, individualis kamu. Jadi sebenarnya ya individualis di ITB tuh in a positive meaning gitu. Kan tadi maksudnya individualis tuh maksudnya nggak eret-eretan ya? Eret-eretan tuh. Nggak nunggu-nunggu orang kalau mau maju gitu. Iya, Jadi gitu. kalau maju sendiri ya bisa, mau bareng-bareng juga bisa. Tapi sportif kalau maksudnya kalau bisa dimintain tolong buat ngajarin ya pasti mau ngajarin Iklimnya sehat, iklimnya Iya, sehat. iya. Maksudnya emang karena kompetitif dan mengejar IPK tinggi ya benar gitu. Tapi kalau misalnya nggak tolong ngajarin nggak ada yang sampai kayak enggak gue mau ngajarin. Iya. Oke, nah segitu aja mungkin soal games dari yang tadi udah kita ini ya, mainin seru banget. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku anak Unpad bisa bergabung dengan temen-temen ITB ini yang banyak gitu ya. 3 lumayan gak sih? Bisa Lumayan sih. ngajak konten bareng gitu ya. Lumayan. Enggak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita ini terhubung lewat organisasi yang namanya itu Student X CEO. Boleh banget dong, nanti mungkin Instagramnya bisa lihat di sini ya teman-teman. Ada di sini Oke. ada. Nah, jadi Student XCO teman-teman mungkin bisa bilang SXC kali ya kalau kepanjangan. Itu emang suatu organisasi self development organization yang terdiri dari banyak mahasiswa di universitas-universitas di sekitar kota Bandung. Gitu, makanya ada yang dari Unpad, ada yang dari ITB, Unpar, Maranatha juga gitu. Dan bahkan banyak lagi bahkan di batch-batch sebelumnya dari kampus-kampus lain. Dan kebetulan SXC ini udah berusia 10 tahun nih teman-teman. Tuh, jadi mungkin kalau boleh mention sedikit kegiatan kita kali ya, banyak yang pengembangan buat member-member internal dan juga dimana kita ngasih pengembangan ke orang-orang di luar organisasi. Jadi kita memberikan impact, memberikan benefit buat orang-orang di sekitar kita. Oke, nah jadi di SX ini kita berperan sebagai apa aja sih? Boleh mungkin dari kasih gitu. Oke, kalau aku buat batch 9 ini percaya sebagai CEO dari SXC batch 9 sih teman-teman. Wah, mantap jadi CEO. Buat Adi sendiri? Kalau aku jadi general secretary sih kebetulan di sini. Wah. Kau Hans? Gua dari staff finance sih. I see. Ya, tulang punggung keluarga. Kalau Doki gimana Doki? Kalau aku sendiri, aku bagian dari HR. Di sini aku responsible di bagian talent development gitu buat di SX ini. Oke, nah mungkin segitu aja teman-teman buat pembahasan kita soal ITB kali ini. Semoga dari sini kalian bisa dapat manfaat dan juga semakin terinspirasi untuk masuk ke ITB. Semangat terus buat semuanya. Dan mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin disampaikan buat berjuang buat masuk ITB? Semangat sih, karena it's gonna worth your effort. Begitu teman-teman masuk ke sini nanti.
Semangat terus semuanya. Nah, biar kalian gak ketinggalan lagi info-info menarik seputar PTN dan juga informasi produktivitas dan edukasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel aku dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar videoku. See you on the next video. Bye bye. Bye.